warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susiman SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 KPPK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan rencana aksi 2 dengan materi pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman di kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Muncul 01 Tangerang Selatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 3 ini hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Kalau ada teman yang tidak masuk karena sakit, nanti sama-sama kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung kembali di sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Ya, hari ini siapa yang pimpin doa untuk memulai pembelajaran? Ya, silakan. Dima. Kembali untuk belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang apa? Tumbuhan. Oke, sebelumnya Ibu mau ini dulu nih. Dari kita jumlahnya 28 ya. Kemudian hari ini yang tidak masuk 2 orang, Farah sama David. Berarti yang masuk berapa orang? 3. Berarti yang tidak masuk berapa orang? 3. Yang hadir berapa orang? 26. Ya, 26. 26 dikurang 3, 23. Oke. Ya. Sebelum mulai belajar, kita menyanyikan lagu wajib dulu. Seperti biasa. Kita harus sering menyanyikan dan kalau bisa menghafal lagu-lagu wajib. Ya, supaya apa? Supaya apa hafal lagu wajib nasional? Supaya tertanam dalam diri kita rasa nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air, terhadap bangsa, terhadap bahasa. Itu bunyi apa? Tanggal 28 Oktober hari apa? Siapa tahu? Sumpah Pemuda. Bunyi Sumpah Pemuda itu cinta tanah air, cinta bangsa dan cinta bahasa. Dengan menyanyikan salah satu lagu wajib, diharapkan kita bisa membangkitkan rasa cinta ya kepada bangsa kita, kepada tanah air kita, kepada bahasa kita. Itulah
belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Berkembang biak itu apa sih? Ada yang tahu? Manusia berkembang biak, hewan berkembang biak, tanaman juga berkembang biak. Bukan kenapa? Berkembang biak loh, berkembang biak. Kalau manusia berkembang biak punya anak. Kucing berkembang biak punya anak. Kalau tanaman berkembang biak Punya buah. punya pohon yang baru, pohon pisang punya yang baru. Jadi artinya berkembang biak itu menjadi banyak. Ibu satu berkembang biak punya anak dua. Tuh tanaman satu berkembang biak, pohon pisang induknya satu, anaknya bisa ada berapa di sampingnya? Bisa ada 5 anaknya, ya. Nah, oke. Nah, itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa gunanya kita pelajari perkembangbiakan tanaman? Ayo, supaya nanti kamu bisa membedakan ada perkembangbiakan secara alami, artinya tumbuhan itu berkembang biak sendiri, tidak dibantu oleh manusia, ya. Ada perkembangbiakan yang buatan yang dibantu oleh manusia. Contohnya apa? Pohonan dicangkok, itu perlu bantuan manusia enggak? Pohonan diokulasi, disambung ujung, itu perlu bantuan manusia. Pohon jambu, pohon apa lagi yang bisa dicangkok? Pohon mangga, Pohon pisang. pohon yang punya batang berkambium. Jadi dia batangnya dikerat, nanti ditempel tanah, dibungkus plastik supaya tumbuh akar, ya. Ya, matoa boleh. Nah, supaya kamu bisa membedakan mana perkembangbiakan secara alami dan buatan, mana perkembangbiakan yang secara vegetatif dan generatif, ya. Nanti akan kita pelajari, ya. Nah, di sini ada materi tentang perkembangbiakan tanaman, ya. Capaian pembelajarannya diharapkan mampu merespon perintah, memahami pesan lisan atau informasi dari media audio atau teks yang dibacakan sesuai arahan dan petunjuk. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah melihat video pembelajaran, dapat mengidentifikasi perkembangbiakan pada tumbuhan, kemudian dapat membedakan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif, dan dapat merinci tanaman yang berkembang biak secara alami dan secara buatan. Nah, di sini nanti Ibu akan tampilkan video pembelajarannya tentang perkembangbiakan tanaman. Disimak secara baik-baik karena setelah ini nanti akan ada lembar kerjanya, ya. Seperti biasa akan dikerjakan secara berkelompok. Nanti Ibu kasih tugasnya, silakan diisi bareng-bareng. Kita simak dulu videonya ya. Nah, anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan. Dan yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Yang pertama, anak-anak akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Apa saja ya perkembangbiakan tumbuhan secara alami itu? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Yang pertama adalah biji. Tanaman apa saja ya yang berkembang biak dengan biji? Nah, yang pertama adalah tanaman cabai. Ada jagung dan ada mangga. Nah, perkembangbiakan dengan cara biji itu bagaimana ya? Tanaman mangga dimulai dari biji mangga yang ditanam di dalam tanah. Kemudian dari biji mangga tersebut akan tumbuh akarnya. Nah, setelah itu akan tumbuh tunas.
akar dan tunas, maka akan menjadi pohon yang berukuran kecil. Daunnya sudah Pohon kecil tersebut akan mengalami pertumbuhan sehingga akan menjadi pohon mangga yang berukuran besar. Kemudian pohon mangga yang sudah berukuran besar akan menghasilkan bunga. Nah, dari bunga ini maka akan menghasilkan buah mangga. Dari buah mangga ini nanti akan menghasilkan biji mangga. Nah, biji ini nanti yang akan ditanam sehingga akan menghasilkan pohon mangga. Pada penjelasan sebelumnya disebutkan ada beberapa tanaman yang berkembang biak dengan biji. Nah, bagian-bagian biji itu apa saja ya? Yang pertama itu adalah selimut biji. Selimut biji berguna untuk melindungi biji. Yang kedua adalah embrio. Embrio itu adalah calon tumbuhan baru. Dan yang ketiga adalah kotiledon. Kotiledon itu berfungsi sebagai sumber makanan calon tumbuhan baru. Perkembangbiakan yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis itu adalah bagian dari pelepah daun dan berbentuk lapisan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang bombay, bunga tulip, dan bunga bakung. Perkembangbiakan yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, lobak, dan singkong. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah bengkuang, ubi jalar, dan kentang. Yang kelima, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal itu adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah dan tampak seperti dan kencur. Perkembangbiakan yang berikutnya itu adalah tunas. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu dan pisang. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa tunas itu akan tumbuh di dekat pohon induknya. Nah, seperti contoh yang ada di gambar ini ya. Perkembangbiakan yang berikutnya adalah tunas daun. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas daun adalah tanaman cocor bebek. Nah, tunas cocor bebek itu akan tumbuh di tepi daun seperti contoh yang ada di gambar. Nah, yang berwarna kuning ini adalah tunas dari tanaman cocor bebek. Yang berikutnya adalah spora. Apa itu ya spora? Spora itu berbentuk seperti biji yang sangat kecil dan disimpan di dalam kotak spora. Nah, seperti ini ya spora. Nah, tanaman apa saja yang berkembang biak dengan spora? Yang pertama adalah tanaman paku. Dan yang kedua adalah jamur. Perkembangbiakan yang terakhir itu adalah geragi. Apa itu ya geragi? Nah, geragi itu adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah tanaman stroberi. Siapa yang suka stroberi? Pasti ada ya. Dan juga tanaman pegagan.
saja ya perkembangbiakan tumbuhan secara buatan? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Blueberry. Nah, perkembangbiakan dengan cara merunduk bisa anak-anak lihat pada contoh berikut ini ya. Yang keempat adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke dalam tanah. Seperti contoh di gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah contoh tanaman singkong yang dikembangbiakan secara stek. Nah, demikian pembahasan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar kalau ada di rumah. Thank you for watching. Di sini ada contohnya, ya. Ini secara generatif. Pepaya berkembang biak dengan biji. Begitu juga rambutan, ya. Ini rambutan berkembang biak dengan biji. Ini buah apa? Mangga dengan biji. Tapi dia juga bisa berkembang biak dengan cara dicangkok. Ada perkembangbiakan vegetatif alami. Contohnya, pohon apa di sini? Nanas. Kalau ini yang tadi, toyor bebek. Ini pohon apa? Kan? Ini pakis atau batu. Ini apa? Rizoma atau akatinga. Bisa apa aja? Bisa kunyit. Tadi jahe, lengkoas, yang buat bikin seblak apa? Kencur. Nah, kemudian di sini contohnya stek. Stek itu artinya dipotong tanamannya. Nah, seperti pohon ini. Siapa tahu di pohon ini? Pohon apa? Siapa tahu? Pohon daun kelor. Siapa tahu daun kelor? Kenapa? Daun kelor dia bisa ditanam dengan cara di stek. Artinya kita potong batangnya langsung ditancapkan di tanah. Tentu bukan tanah yang kering, harus medianya yang subur. Dia akan langsung tumbuh. Ini bisa dibagi 1, 2, 3. Bisa jadi 3 pohon. Ya. Tapi dengan catatan menanamnya tidak boleh terbalik. Jangan ininya di atas, harus di bawah. Begitu juga pohon singkong. Dia dengan cara stek dipotong sekitar 15 cm atau 20 cm, langsung ditancapkan dengan catatan tidak terbalik ya. Kemudian di sini ada menyambung dengan cara ovulasi. Terakhir, nah ini merunduk menanam stroberi. Siapa yang punya pohon stroberi di rumahnya? Kalau ada anakannya di ini dipindahkan ke tanah ya. Ditimbun dengan tanah, dia akan jadi tumbuhan baru ya. Nanti selesai ini akan ada lembar kerja yang harus dikerjakan. Ya kelihatan nggak nih? Ya, ini lembar kerjanya untuk kelompok 1, kelompok 3. Silakan anggotanya boleh ditulis dulu seperti kemarin ya. Bukan itu artinya di bawah angin atau di bawah serangga. Dan bijinya itu ke bawah dengan
Jagung berkembang biak dengan benar salah? Benar. Semangka? Benar salah? Dandelion berkembang biak dengan apa? Penyerbukan. Benar salah? Benar. Kemudian bawang bombay vegetatif alami. Ya, campuran vegetatif buatan. Oke, yang berikutnya tanaman yang bisa berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Apa jawabannya? Benar salah? Benar. Kemudian mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Apa artinya berkembang biak? Menjadi banyak. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat ini kelompoknya saja. Ayo, udah siap? Jagung berkembang biak dengan kemudian bawang bombay dengan alami atau buatan? Alami. Ya, kalau mencontoh buatan. Kenapa hidup berkembang biak? Supaya tidak, ya, supaya banyak dan supaya tidak punah, supaya tidak hilang, supaya ada keturunannya. Yang lain apa tuh? Oh, napaikan berkembang biak generatif dan vegetatif. Yang bisa dari biji dan bisa dari dicampur atau diapain? Mangga. Rambutan. Oke, ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir maju. Jawabannya betul semua, hanya ada sedikit yang kurang lengkap. Oke, ya. Ini tentang perkembangbiakan tanaman. Masih ada yang belum dimengerti? Ada tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. Generatif bisa dari biji dan penyerbukan. Vegetatif banyak caranya. Ada yang alami dan apa? Buatan. Yang alami misalnya bawang bombay, bawang pisang, stroberi. Kalau buatan apa tadi? Mencangkok, merunduk, okulasi, dan lain-lain. Ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Cukup jelas? Oke. Nah, coba kita sebutkan tanaman yang tumbuh dengan biji. Mangga, jagung, oke, rambutan, semangka. Sebutkan tumbuhan yang tanaman yang tumbuh dari biji. 2, 3, 4, mangga. Hari ini kayaknya materinya cukup dipahami ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Sudah cukup jelas. Oke. Ya. Pembelajaran berikutnya nanti barangkali kita akan mempelajari tentang masih berkaitan dengan tumbuhan juga ya. Nanti hari ini pembelajarannya akan dilanjutkan dengan pembelajaran TK ya, nyambung dengan Ibu Jara, Ibu Pak Dede. Oke, ya. Bukunya disimpan dulu, peralatan tulisnya disimpan dulu, nanti diganti dengan buku TIK. Silahkan disiapkan buku TIK-nya, ya. Disiapkan buku TIK-nya. Ibu terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak semoga sehat selalu, bisa ke sekolah lagi besok, tetap jaga